Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum jual beli tanpa segat? Hukumnya sah dan diperbolehkan. Keterangannya atau referensi rujukannya ada di kitab Bughyatul Mustarsyidin pada halaman 120. Yang kedua, apakah boleh sebuah toko pakaian atau distro menjual pakaian minim? Artinya pakaian seksi, pakaian-pakaian yang bisa mengundang syahwat, membuka aurat. Nomor ketiga, apakah sah? Ini Pak ya, titiknya kurang tebal. Apakah sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil? Anak kecil itu maksudnya yang di bawah usia balik ya, usia berapa? Yang di bawah usia balik lah, di bawah 9 tahun. Tapi anak ini udah cedok, udah idep. Kalau disuruh bisa lah, pokoknya disuruh-suruh ngerti. Tapi belum balik, berarti ini masih kategori anak kecil. Bahasa Arabnya masih sobi ya. Kan ada sobi, ada tiplun. Nah, tiplun itu yang udah masuk dunia anak-anak ya. TK lah, TK, PAUD itu udah tiplun tuh bahasanya ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Ya Rabbi bil Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadir Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa man ittaba'ahu mi yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa nahnu ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sa'adakumullah. Ayuhas sadatil aizza, para sepuh jamaah Musholla Al-Ikhlas, Ketua DKM beserta jajarannya yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, tapi insyaallah penghormatan, ta'zim, mahabbah al-fakir kepada hadirin jamaah tidak akan berkurang walaupun tanpa menyebutkan nama. Pertama, tentu wajib keharusan bagi kita adalah mengungkapkan kalimat syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Syukur alhamdulillah dengan segenap karunia nikmat nugraha, diantaranya nikmat sehat baik secara jasmani ataupun secara ruhani, nikmat panjang umur dibarengi dengan berkah dan manfaah umurnya, kemudian taufik serta hidayah dibuktikan dengan bisa menunaikan kewajiban ibadah, diantaranya sholat maghrib secara berjamaah, bahkan
bisa menghadiri halakoh-halakoh majlis-majlis ilmu semacam ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembuktian bahwa kita semua ini termasuk di antara hamba-hamba Allah yang ahli syukur, yang pandai mensyukuri nikmat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam, junjungan agung, pahlawan revolusioner, manusia paripurna, sosok pribadinya lengkap, orang yang begitu kita rindukan perjumpaannya, yang kita nantikan syafaahnya kelak di hari kiamah, yakni junjungan agung Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para duriat-duriatnya, sampai kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umat beliau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sangat merindukan berjumpa dengan Rasulullah walau hanya lewat mimpi. Kenapa sedemikian menggebu-gebu bertemu dengan beliau? Karena kita merasa ketemu dengan zuriyahnya beliau saja hati kita itu adem, atau hati kita itu gembira. Ini baru ketemu zuriyahnya nih, apalagi kalau ketemu dengan datuknya. Habib Umar Al-Hafiz bin Hafiz ke Indonesia saja itu seperti magnet. Berarti kita ini semuanya besi, biji besi kali ya, atau butiran-butiran besi. Belum jadi besinya mungkin ya. Belum jadi besinya, masih jadi butirannya. Sehingga kalau ada magnet pasti nyamperin. Nah, Habib Umar itu seperti magnet. Di mana beliau berada, jutaan manusia hadir. Apa ada yang nyuruh? Apa ada yang instruksikan? Mungkin ada yang merintah, datang ya, nanti diongkosin gitu. Gak ada. Tapi semuanya tergerak untuk hadir. Ini bukti ya, bahwa ketemu cucunya Rasulullah aja sedemikian, apalagi ketemu dengan datuknya. Nah, makanya sangat ya merindukan, hati kita menggebu untuk bisa berjumpa dengan beliau. Ya, kalau nunggu kiamat mungkin entah kapan, lewat mimpi aja bisa ketemu dengan beliau. Itu beruntung lah, pasti orang ini memperoleh syafaat Nabi. Jadi jaminannya kalau pernah ketemu Nabi walaupun lewat mimpi, insya Allah syafaat Nabi pasti akan kita dapatkan. Nah, kalau nggak ketemu Nabi gimana Ustadz ya? Ketemu duriannya aja, ketemu keturunan-keturunannya beliau. Ini juga sebuah keberuntungan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan ngaji ini dulu ya. Ini ada lembaran, kita bahas ulang ya Kang ya. Sebenarnya ini pernah tapi saya yakin lupa lagi, tapi nggak apa-apa diulang lagi. Pokoknya mah ilmu itu harus diulang-ulang. Bila perlu 1000 kali diulang, anggap sekali itu.
dengan 1000 kali diulang-ulang, anggap aja itu sekali. Tentang muamalah. Ini penting disampaikan kembali karena memang sering terjadi. Kejadiannya diulang-ulang gitu. Tentang belanja tanpa mengatakan ijab qabul, tanpa mengucap ijab qabul. Beli barang, beli aja udah, nggak ada bahasa ijab dan qabulnya. Nah, kita mau bahas dari segi fikihnya ya, bagaimana hukumnya. Terlebih belanja di tempat-tempat perbelanjaan modern, ini udah otomatis ngambil barang, asong kasih ke kasir, hitung, serahkan, bawa, pergi aja gitu, nggak ada bahasa. Saya beli ini dengan harga segini, ini uangnya dengan nominal sekian. Kan harusnya pakai, harusnya nih kalau dalam fikih. Tapi karena ini kejadian yang sering, dalam istilah fikih itu apa? Umumul balwa. Sesuatu yang memang sudah kaprah dan sulit untuk dihindari. Kayaknya kalau kita ngamalin ilmu fikih, pas begitu belanja masuk swalayan, ngomong ke kasir, "Mbak, saya beli ini. Ini saya serahkan uangnya, saya terima barangnya ya." Kayaknya enggak itu kayak gitu. Udah aja, hitung. Paling banter ya. "Makasih Mbak. Makasih Mas." Udah itu. Makasih, titik gitu, enggak ada bahasa ijab dan qabulnya. Nah, kita perlu kaji supaya kita minimal tidak ragu-ragu bahwa yang sudah dilaksanakan ini merujuk kepada ilmu fikih, ada legal hukumnya, secara ilmu fikihnya bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum jual beli tanpa segat? Hukumnya sah dan diperbolehkan. Keterangannya atau referensi rujukannya ada di kitab Bughyatul Mustarsyidin pada halaman 124. Said Abdurrahman Ba'alawi. Jadi pengarangnya itu namanya Said Abdurrahman Ba'alawi. Beliau mengungkapkan begini, mas'alatun ishtara ta'aman kathiron wa amti'atan min ghairi sigotin bai'in la sorihin wala kinayatin jaza. Nah, ini jaza nih. Dalika indaman jawaja bai'al mu'atoh wala isma' wa alal madhabi yahrumu wa yutolabu bihi fid dunya la fil akhirati alal asoh. Mas'alatun, ini satu masalah, ida ishtaro, telah membeli atau telah belanja, to'aman, makanan, kasiron yang banyak, wa amti'atan, dan barang-barang atau perlengkapan, min ghairi sigotin, tanpa adanya segat, bai'in, jual beli, tanpa ada segat jual beli, la sorihin, secara nyata, wala kinayatin, dan kinayah, secara nyata tidak, secara kinayah tidak. Jaza, maka boleh. Dalika ishtaro to'aman, dalika demikian, ishtaro to'aman, indaman, menurut ulama, jawaja, yang membolehkan bai'al mu'atoh, jual beli tanpa adanya segat,
wala isma dan tidak dosa. Walal madhab, menurut kaul madhab, yahrumu haram. Waduh, kalau mengikuti kaul madhab di antara ulama, status bai'ul mu'attah, jual beli tanpa segat, itu diharamkan. Yahrumu, haram. Wa yutolabu bihi fid dunya, yang dimaksud, yang dituntut dengan keharaman itu di dunia, la fil akhirat, bukan di akhirat, alal asoh, menurut kaul yang lebih sahih. Jadi keharaman ini ya hanya sebatas tuntutan dunia, sementara di akhirat menurut kaul sahih tidak. La fil akhirah alal asoh, la fil akhirah alal asoh. Jadi sebatas keharaman di dunia, karena namanya transaksi ya harus menggunakan ilmu tulis menulis, administrasi, tercatat. Jadi terbukukan, harus jelas. Kalau dalam Al-Quran tuh idza tadayantum bidainin faktubuh gitu. Faktubuh. Jadi tertulis, tercatat. Nah, karena hukumnya sah dan diperbolehkan, maka mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan bahasa terima kasih kita nih, ucapan terima kasih kita ke kasir, makasih mas, makasih mbak, mudah-mudahan itu kinayah, bahasa kinayah, bentuk ucapan segat. Kemudian setruk atau nota pembayaran ini mudah-mudahan menjadi bukti catatan transaksinya ini, sehingga tidak hanya boleh secara hukum di akhirat, tapi hukum di dunia, karena dengan dibuktikan adanya setruk, adanya nota belanja. Ini mudah-mudahan menjadi bukti. Kalau di sini dikatakan yahrumu gitu, diharamkan, wa yutolabu bihi fid dunya, jadi diharamkan itu ketika di dunia, wala fil akhirati, tetapi tidak di akhirat. Nah, makanya tadi urusan dunia harus hitam di atas putih ya. Harus hitam di atas putih, makanya ada setruk. Nah, mudah-mudahan setruk itu menjadi solusi, menjadi jawaban. Ketika belanja tidak menggunakan segat, tidak termasuk kategori yang diharamkan. Tidak termasuk kategori yang diharamkan baik di dunia, terlebih di akhirat. Nah, ini tentang keseharian yang sering kita lakukan. Jadi dengan mempelajari tentang bagaimana hukumnya, maka kita tidak khawatir, tidak punya rasa bagaimana apakah sah barangnya yang saya ambil, jual belinya. Jadi menurut ulama sah. Ini menurut Syed Abdurrahman Ba'alawi di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin pada halaman 124. Nah, jadi status jual beli itu kan memang termasuk hal yang halal. Tapi manakala tidak dibarengi dengan rukunnya, syaratnya, itu bisa jadi bukan jual belinya yang haram, tapi prakteknya yang menyalahi. Makanya ada babul bai', bab tentang jual beli, syaratnya, rukunnya, ada mabe, berarti penjual, ada mabe bih, barang yang dijual, kemudian ada pembeli, ba'i ya, berarti pembeli, ada ba'i, kemudian ada segat. Nah, tapi karena zaman ya, kondisi saat ini, kayaknya kalau kita meraktekin ini akan jadi problem ya.
Di belakang lagi antri kita, hayo repot sigat ya, repot ijab kabul sama kasir gitu. Di belakang lagi ngantri 10 orang, kita masih sigat dulu. Nah, mudah-mudahan dengan ucapan terima kasih itu menjadi kinayah ya. Karena di sini cukup dengan kinayah gitu. Jadi terima kasih ya, itu jadi kinayah sehingga hukum jual belinya termasuk kategori yang sah dan dibolehkan. Kan kalau akad nikah mah harus ini ya, saya nikahkan ya, saya terima nikahnya, kan begitu. Nah, jual beli juga sama harusnya. Saya beli barang ini dengan harga sekian, saya terima uangnya, saya serahkan barangnya dengan harga sekian. Nah, cuman bedanya kalau jual beli mah nggak sakral, kalau nikah mah sakral. Begitu udah selesai langsung rame-rame sah gitu. Kalau jual beli mah nggak ada tuh, pas lagi jual beli ada orang yang teriak sah, nggak ada, udah selesai. Nah, mudah-mudahan bilang ucapan terima kasih kita nih ke kasir itu bahasa kinayah lah, sehingga jual beli kita itu sah dan dibolehkan. Yang kedua, apakah boleh sebuah toko pakaian atau distro menjual pakaian minim? Artinya pakaian seksi, pakaian-pakaian yang bisa mengundang syahwat, membuka aurat. Jawabannya haram. Jadi langsung ke jawaban yang ininya ya, yang asalnya, yang pokok, haram. Ketika, nah ini kaid. Jadi haram itu enggak harga mati gitu ya. Tapi ada kaid, ketika yakin atau ada dugaan kuat akan digunakan untuk hal negatif. Ini kaidnya ya. Jadi memperjualbelikan pakaian-pakaian seksi ketika ada yakin, ketika ada dugaan kuat ini bakal disalahgunakan, maka penjualnya juga kebagian dosanya. Status jual belinya juga haram. Bukan jual belinya, maaf, barang yang diperjualbelikannya ya. Kalau jual belinya selagi memenuhi syarat ya, seperti nomor 1 sah jual belinya. Tapi barang yang diperjualbelikannya, ini hukum asalnya haram. Ketika yakin dan ada dugaan kuat akan dipergunakan untuk hal-hal negatif. Nah, berarti mafhum mukhalafah atau pemahaman kebaliknya begini. Kalau ada ada dugaan, ini mah yang beli orang baik, paling dipakai juga dia mah di rumah, di depan suaminya, buat nyenengin suaminya. Nah, itu boleh tuh. Jadi hukum menjual belikan barangnya juga tidak termasuk yang haram. Kalau diyakini si pembeli ini yakin ini mah nggak bakal disalahgunakan, nggak bakal dipakai di depan umum. Ini makanya di rumah depan suaminya, buat ngehibur suaminya biar pulang kerja capek lihat istri pakai pakaian seksi langsung hilang capeknya gitu. Brai gitu. Langsung ngomong ke suami, "Pak, mau tuang apa mau tunggang?" Tuang tuh makan, Pak. Kalau tunggang tuh berarti ya ngojek. Ini pernah dipraktekin sama almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari ya. Ini saya bukan menceritakan kejelekannya, tapi ini ibroh, pelajaran. Jadi beliau itu karena kan istrinya model ya, Umi Pipik itu kan dulu model, jadi hijrah kemudian jadi ustazah. Ustadz Jepri Al-Bukhari itu pernah satu waktu membelikan pakaian-pakaian minim, pakaian-pakaian seksi.
terus dikasihkan ke istrinya, lalu dibilangin, Umi nanti ini pakai ya di rumah depan Abi pakai. Istrinya kan kaget, buat apa ini Bi pakaian-pakaian seksi begini? Kata Ustadz Jepri, mah tahu nggak, kalau Abi keluar mau panggilan itu di jalanan lihat perempuan pakai pakaian seksi, kalau naik mobil di depan ada cowok dibonceng naik ninja itu sampai nungging gitu, sunyoto katanya, susu nyolok tonggong, kan serba-serbi katanya, dilihat dosa nggak dilihat, barang bagus, kalau kata Ustadz Datsat Latif itu ya, barang bagus katanya. Nah daripada Abi ngelihat di luaran haram, mending ngelihat yang di rumah halal katanya, pakai. Mending lihat Umi pakai pakaian seksi begini, jelas itu halal gitu, boleh, daripada Abi ngelihat yang di luaran haram, sementara nggak dilihat mubajir. Mending ngeliatin Umi katanya, ayo pakai gitu. Nah, ini pernah dipraktekin sama beliau ya. Nah jadi kalau untuk kasus yang seperti itu, ini mah dipakainya sama istri yang solehah, ingin menggembirakan hati suami, ya dipakainya di rumah aja. Saya yakin nggak bakal haram itu hukumnya, bisa jadi wajib malah gitu. Kalau diyakinkan suaminya kalau nggak lihat istrinya seksi bakal cari pos 2. Ini repot, maka jadi wajib tuh istri harus pakai pakaian seksi di depan suami biar suami betah di rumah. Nah, membelikan pakaian seksinya ini jadi hukumnya nggak jadi haram, mungkin bisa jadi wajib atau sunnah. Jadi tergantung ya, dikaidan niatnya untuk apa. Tapi kalau yang belanja ternyata artis, diyakinkan, diduga kuat ini buat konser kayaknya ini, buat apa namanya, panggilan hiburan. Nah ini udah indikasi nih, repot nih. Jadi dilema ya tukang pakaian itu begitu. Kalau tukang pakaian umum, kalau pakaian muslimah ya nggak masuk soal, nggak masuk masalah di sini, nggak dibahas, selesai. Ini yang jual beli pakaian yang minim. Kayak apa namanya, ada baju tuh baju orok lah pokoknya, malah istilahnya baju orok aja. Size ukuran kecil dipakai sama mbak-mbak gitu ya. Akhirnya kan begitu dipakai atas kenceng bawah kenceng gitu. Atasnya bagus pakai kerudung tapi bawahnya tetap kenceng. Jadi atas kerudung bawah warung namanya. Jadi ini soal pakaian yang minim. Haram ketika yakin ada dugaan kuat akan digunakan untuk hal negatif. Mafhum mukhalafahnya berarti kalau ada dugaan tidak dipergunakan negatif, boleh, silahkan. Ini yang make paling istri perempuan di hadapan suaminya, boleh gitu. Mas'alatun, ini satu masalah. Kullu muamalatin, setiap muamalah, kabaiin seperti jual beli, wahibatin, hibah. Hibah itu memberi cuma-cuma ya. Wa nadarin, nadar, ucapan seseorang untuk melakukan satu ibadah. Ucapan seseorang untuk melakukan satu ibadah, itu namanya nadar. Tapi syarat nadar bukan ibadah yang fardu, bukan ibadah yang diwajibkan. Kalau nadar begini misalnya, kalau saya nanti lulus naik
naik jabatan, saya mau sholat 5 waktu. Itu mah nggak jadi nadar. Emang sholat 5 waktu mah wajib, nggak usah dinadarkan. Yang jadi nadar itu kalau saya lulus, saya mau puasa Senin Kemis, maka puasa Senin Kemisnya jadi wajib. Yang asalnya sunat. Kalau saya lulus, saya mau sedekah ke anak yatim 10 orang, maka sedekahnya menjadi wajib karena sudah dinadarkan. Jadi nadar itu harus amalan-amalan yang bukan kewajiban, bukan fardu. Saya kalau lulus mau umroh, nah maka umroh itu bisa jadi wajib nanti karena dinadarkan. Kalau saya lulus nanti saya mau motong korban, nah itu korbannya jadi wajib karena diucapkan, dinadarkan. Nggak jadi nadar kalau urusan masalahnya yang fardu. Saya mau, kalau saya lulus nanti saya mau sholat Jumat minggu depan, lah itu Jumatan mah wajib, nggak harus dinadarkan. Nadar itu sebenarnya penguat doa ya, penguat doa. Jadi biar benar-benar diijabah maka dikuatkan dengan nadar. Wanadarin dan nadar. Wasodakotin sedekah li syai'in terhadap sesuatu. Yustamalu yang dipergunakan fi mubahin, itu ba tuh ya, fi mubahin. Di dalam masalah yang dibolehkan, wa ghairihi atau selainnya. Fa in ulima jika diketahui au zunna atau disangka anna akhidahu bahwa yang mengambilnya yasta'miluhu mempergunakannya fi mubahin di dalam perkara yang mubah, itu titiknya kurang tebel, mubahin. Fi mubahin di dalam masalah yang mubah, ka akhdil harir seperti menggunakan sutra liman yahillu bagi orang yang halal, lahu baginya. Kan harir itu kalau yang 100% sutra, pakaian yang 100% sutra haram dipakai oleh laki-laki. Tapi kalau campuran kayak BHS itu kepanjangan dari budak hayang samping. Jadi BHS itu. Nah, BHS itu ada sutranya, tapi prosentasinya enggak 100%. Paling banter 75%. Itu yang harganya puluhan juta. Ada yang cuma 50% campuran sutranya. Ada yang cuma 25% campuran sutranya. Itu yang kecubung tuh, yang harganya di bawah 500.000. Kalau yang di atas 500.000 itu campuran sutranya bisa 50% gitu. Ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta tuh harga BHS. Itu yang campuran sutranya lebih dari 25%. Kalau kecubung, saya pernah beli itu sarung. Yang penting makan mereknya aja BHS lah gitu ya. Yang murah meriah yang penting BHS itu. 350.000. Alhamdulillah. Apa? Kasar gitu ya, dia enggak lembut. Nah, itu harir. Jadi harir itu boleh dipakai. Harir itu sutra ya. Sutra itu boleh dipakai ketika dicampur dengan bahan lain. Bagi laki-laki ya, kalau bagi perempuan ya boleh. Tanpa dicampur pun boleh. Bagi laki-laki kalau 100% sutra haram. Nah ini nggak adil nih Ustadz, gimana sih diskriminasi begitu? Perempuan boleh, laki-laki nggak boleh, gimana sih? Perempuan itu Pak, memang tempatnya hiasan. Sutra itu barang mewah, kayak emas gitu ya. Itu barang-barang mewah. Perempuan ketika menggunakan barang-barang itu pantas karena tempatnya. Laki-laki mah bukan tempatnya. Urusan dandanan perempuan Pak, laki-laki mah seadanya aja.
asal matching aja udah selesai gitu. Nah makanya beda, kalau perempuan itu boleh, laki-laki mah haram. Ini pakaian sutra ya. Laki-laki boleh menggunakan sutra kalau dicampur dengan bahan lain. Nanti ada di babnya khusus di kitab fikih namanya babul libas, bab tentang pakaian. Ka'ahdil hariri liman yahillullah wal inabi, dan anggur lil akli untuk dimakan. Jadi anggur untuk dimakan, bukan untuk diperas nanti jadi khamr. Wal abdi, dan hamba sahaya lil khidmati, untuk jadi pelayan ya, juruladen. Jadi asalnya perbudakan itu kan untuk diperbantukan, jadi pelayan, itu budak, itu boleh. Wasilahi, dan senjata lil jihadi, untuk perang. Wadabi, dan kendaraan anin nafsi, untuk diri pribadi. Wal apyun itu senyawa kimia lah gitu ya, jenis-jenis obat. Wal hasyishah, rumput, tanaman, tumbuhan. Lidawa, untuk obat. Waribki, dan untuk kebutuhan sehari-hari. Halat, maka halal hadihil muamalah, transaksi ini, bila karohah, tanpa adanya makruh. Bila karohah, tanpa adanya makruh. Jadi poinnya ada di atas tuh ya. Fa'in ulima auzunna anna akhidahu yasta'miluhu fi mubahin. Kalau diketahui atau disangka kuat bahwa yang ngambil barang jual beli tadi, yasta'miluhu, dipergunakannya fi mubahin, di dalam masalah yang dibolehkan. Masalah-masalah yang dibolehkan, maka jual belinya juga boleh. Kalau ada sangka, kalau ada keyakinan, sangkaan kuat ini mah bakal disalahgunakan, maka jual belinya juga haram. Nah, seperti tadi contohnya pakaian, karena pakaian itu termasuk barang yang mubah, jual beli yang dibolehkan. Jadi gini, hukum fikih ya, khususnya fikih itu lentur atau fleksibel, bisa berubah tergantung situasi, kondisi. Al hukmu mutagoyirun bitagoyuril azminah, wal hukmu mutagoyirun bitagoyuril amkinah, wal hukmu mutagoyirun bitagoyuril ashkhos. Jadi dalam kondisi tertentu maka hukum bisa berubah, yang asalnya haram bisa jadi boleh. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah juga. Sahabat makan daging binatang dob, sejenis biawak, tapi bukan biawak ya, sejenis biawak. Nabi diam, ngelarang enggak, nyuruh enggak. Nah, ini tadullu ala ridho. As-sukut tadullu ala ridho. Diamnya menunjukkan kepada keridoan. Kenapa? Darurat, enggak ada makanan lain. Mempertahankan hidup jauh lebih wajib daripada menghindari barang yang haram tadi. Dob memang hukumnya haram karena bertaring, tapi karena darurat akhirnya banyak sahabat yang nangkap lalu dibakar, dimakan. Ini jauh lebih wajib mempertahankan hidup daripada menghindari barang yang haram gitu. Karena darurat. Jadi berubah tuh hukum yang asalnya haram jadi boleh. Maka ada kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kemudian ada lagi kaidah usul fiqh ad-darurah tubihul mahdurat. Darurat itu bisa membolehkan perkara yang asalnya dilarang.
Ini fikih ya. Jadi fikih itu lentur, ya, fleksibel, enggak kaku. Ya. Kalau kaku tuh tauhid, akidah. Karena itu mah harga mati. Jadi bukan hanya NKRI, akidah harus harga mati. Kalau udah yakin sama Allah, udah Allah. Jangan mau ditawar sama mie sedus, ya udahlah ganti gitu ya. Enggak harga mati. Itu tauhid ya, harus saklek. Tapi kalau fikih ya lentur, elastis. Jadi tergantung situasi maka akan berubah hukumnya. Ini juga sama, referensi rujukannya diambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Nomor ketiga, apakah sah? Ini Pak ya, titiknya kurang tebal. Apakah sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil? Anak kecil itu maksudnya yang di bawah usia balik ya, usia berapa? Yang di bawah usia balik lah, di bawah 9 tahun. Tapi anak ini udah cedok, udah idep. Kalau disuruh bisa lah, pokoknya disuruh-suruh ngerti. Tapi belum balik, berarti ini masih kategori anak kecil. Bahasa Arabnya masih sobi ya. Kan ada sobi, ada tiplun. Nah, tiplun itu yang udah masuk dunia anak-anak ya. TK lah, TK, PAUD itu udah tiplun tuh bahasanya ya. Nah, kan ada istilahnya, ada mudgoh, ada alaqoh, kemudian ada nutfah, kemudian ada sobi, ada tiplun, ada mumayyiz, ada syababah, ada lagi apa? Rijal itu orang dewasa, ada haram itu berarti manula, orang yang sudah tua. Jadi ada fase-fase. Jadi ini masuk kategorinya masih sobi, masih anak-anak. Disuruh-suruh sama kita nih. Nak, beliin rokok. Nak, beliin korek. Atau ibunya yang nyuruh, nak beli bawang ya seperapat, beli minyak sayur seperapat, beli gula seperapat. Sah enggak anak kecil muamalahnya, transaksi jual belinya? Jawab diperinci. 1, boleh secara mutlak tanpa izin wali jika yang ditasorupkan termasuk barang al-hakir atau barang remeh temeh. Barang remeh temeh ini nyuruh anak kecil sah, mutlak gitu. Mau disuruh orang tua atau inisiatif anak kecil sendiri, anak kita sendiri, itu tetap jual belinya sah secara mutlak. Kalau yang diperjualbelikannya barang remeh temeh. Nanti ada kriteria barang remeh temeh nominal berapa. Jadi batasannya barang yang remeh temeh. Beli garam kira-kira remeh temeh bukan ya? Beli gula, minyak sayur gitu. Itu termasuk yang al-hakir, remeh temeh bukan. Jadi boleh secara mutlak kalau barang yang diperjualbelikan remeh temeh. Yang kedua, boleh dengan seizin wali jika yang ditasorupkan termasuk barang-barang yang bernilai atau mahal. Nah, nanti ada kriteria standarnya nih. Bernilai atau mahal atau banyak. Nah, standar al-hakir atau remeh temeh standarnya menurut pendapat asoh, pendapat yang lebih soheh adalah harta sedikit yang ada nominalnya atau harganya. Harta sedikit yang ada nominalnya atau harganya. Al-qalilul mutamawwal. Yang menurut sebagian ulama sekitar 203.700 rupiah. 203.700 rupiah itu nominal standar sebuah barang dianggap remeh temeh al-hakir. Berarti di atas nominal segitu itu mutamawal, bernilai.
ada nominalnya. Nah, jadi jelas nih, kalau nyuruh anak kecil, anak kita belanja, asal jangan lebih dari 200.000 boleh. Mau anak kita ngerti tentang ijab kabul kek, ngerti bagaimana jual beli, pokoknya mah masih dihukumi sah kalau nominalnya 200.000 ke bawah. Kalau 200.000 ke atas, ini sah jual belinya anak kita, tapi dengan catatan kita mengizinkan. Misalnya, saking percayanya kita ke anak kita, anaknya pinter, nah ke dealer ya beli motor, ini uangnya 15 juta, Beat aja Beat, nggak apa PSP Beat atau Pino aja ya, Honda Pino, dikasih duitnya tuh, anak kita pergi ke sono ke dealer, orang tuanya ngizinin, tetap sah, jual beli anak kita sah, walaupun itu barang yang harganya nominalnya mahal, kalau orang tua ngizinin tetap sah. Nah, cuman kan masa iya gitu ya, ilok gitu, beli motor nyuruh bocah gitu. Gimana kalau di tengah jalan dibegal, bocah hilang, motor nggak ada gitu. Nah, jadi itu mah ya kearifan kebijakan masing-masing orang tua aja kalau gitu. Makanya anak rusak barang orang lain, sebenarnya anak nggak punya ketempuhan, mana orang tua harus bijaksana. Anak siapa? Anak saya, berarti ketempuhan. Itu sama itu kasusnya begitu. Kalau anak masih di bawah usia baligh, masih sobi ya, masih kategori bocah. Jadi transaksinya ketika nominalnya mahal, nominalnya gede, di atas 200.000, sah jual belinya kalau atas izin orang tua. Berarti nominal di atas 200.000 tanpa izin orang tua, hukum jual beli yang dilakukan anak kita tidak sah. Kalau menurut pendapat pertama tadi, tetap sah mutlak. Kalau yang diperjualbelikannya hakir, barang remeh temeh, ada izin orang tua, nggak ada izin orang tua, barang yang diperjualbelikannya remeh temeh sah. Faidatun, ini satu faedah. Qala fil qalaid, telah berkata di dalam kitab Al-Qalaid, naqala, telah mengutip Abu Fadlin, Imam Abu Fadl fi syarhil qawaid, di dalam kitab syarah Al-Qawaid, anil Jauri, daripada Imam Al-Jauri, al-ijma'u, terhadap ijma, konsensus ya, ala jawaji irsali sobiyi, boleh mengutus anak kecil liqodoil hawaiji, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan al-hakiroti, yang remeh temeh, wasyiraiha, dan memperjualbelikan hawaij, wasyiraiha, dan membeli hawaij, wa alaihi, dan bagi si sobi amalun nasi, perbuatan manusia gitu. Amalun nasi, perbuatan manusia, bighairi nakirin, tanpa dibantah gitu. Wa nukila, dan dikutip fil majmu', di dalam kitab majmu', sihhatu bai'ihi, sah jual belinya sobi, wa syiraihi, dan belanjanya sobi, asyai al yasir, perkara yang sedikit, an Ahmada, daripada Imam Ahmad, wa Ishaq, dan Imam Ishaq, bi ghairi idni walihi, tanpa seizin orang tuanya si sobi, wa bi idnihi, dan dengan izinnya si sobi, hatta fil kasiri, sehingga di dalam barang yang banyak, anhuma, daripada bai'i dan syiro gitu ya, jual dan beli, anhuma, daripada jual dan beli. Jadi mafhumnya, kalau barang remeh temeh mutlak sah anak kecil melakukan jual beli. Kalau nominalnya mahal, di atas tadi standarnya 200.000, orang tua mengizinkan anak kecil jual beli, sah. Orang tua tidak mengizinkan, tidak sah. Itu mafhumnya ya.
Nah, ini tentang fikih muamalah. Transaksi jual beli. Demikian sekedar mutolaah atau takrir, mengulang pelajaran, tapi ini penting karena kejadiannya juga sering terjadi, diulang-ulang, maka harus selalu dibarengi. Jadi walaupun kita sering melakukan perbuatannya, tapi kalau dibarengi dengan ilmunya kan kita tenang gitu. Oh, ini kan boleh, ini boleh. Jadi kita tenang melakukan pekerjaannya, melakukan perbuatannya. Lain cerita kalau kita belum ngaji, belum paham hukumnya, melakukan sesuatu itu nggak tenang hati. Ini boleh nggak ya? Sah nggak sih menurut agama? Akhirnya galau ke bawah pikiran gitu. Akhirnya nggak bisa tidur, nggak bisa makan, kurus kerempeng, stres, gila tentunya, mati malah gitu. Gara-gara soal tadi. Jadi dengan mempelajari, jadi kita lebih mantap. Oh, hukumnya boleh, ya udah tenang gitu. Orang boleh kok. Itu saja yang bisa disampaikan, lebih kurang mohon maaf. Hadani Allah wa yakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا سمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد